Kajian Alkitabiah, Tritunggal, Misteri atau Kebenaran Ilahi. Dari sejak dunia diciptakan, manusia selalu berusaha mengenal siapa Sang Pencipta sejati. Dari lembah-lembah purba hingga puncak gunung tertinggi. Dari altar batu yang sederhana hingga bait suci yang megah. Manusia mencari dan merindukan satu hal, mengetahui siapa sumber kehidupannya. Dalam setiap kebudayaan dan zaman, manusia mencoba memahami keberadaan yang lebih tinggi darinya, melalui filsafat, melalui sains, melalui ibadah dan meditasi. Namun, seiring segala upaya itu, muncul satu kenyataan yang tak bisa dijangkau oleh nalar. Bahwa Tuhan yang Esa ternyata menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi sebagian orang, hal ini tampak mustahil. Bagaimana mungkin satu dapat menjadi 3, dan 3 tetap satu tanpa kehilangan kesatuan? Akal manusia memberontak, logika terbatas mencoba menolaknya. Tetapi di balik segala misteri itu tersembunyi keindahan kasih yang sempurna. Kasih yang hanya bisa dijelaskan jika kita memahami siapa Tuhan itu sebenarnya. Dalam segala ciptaan, kita melihat bayangan kasih dan kesatuan yang berasal dari Sang Pencipta sendiri. Langit dan bumi saling melengkapi. Siang dan malam bergantian dengan harmoni. Air, udara, dan tanah bekerja bersama untuk menopang kehidupan. Semuanya menggambarkan satu prinsip ilahi, bahwa kesatuan sejati tidak berarti keseragaman, melainkan perbedaan yang bersatu dalam satu tujuan. Demikian pula dengan Tritunggal. Tuhan tidak terbagi menjadi 3 bagian, melainkan satu hakikat yang menyatakan diri dalam 3 pribadi yang bekerja dalam kesempurnaan kasih. Bagi orang yang percaya kepada firman-Nya, Tritunggal bukan sekadar konsep rumit dalam teologi, tetapi penyataan kasih dan kuasa Tuhan yang membentuk dasar iman Kristen. Tanpa pengertian ini, kita tidak akan memahami rencana keselamatan yang begitu besar. Sebab di dalam kasih Bapa, lahirlah rencana keselamatan. Melalui pengorbanan Putra, kasih itu menjadi nyata di kayu salib. Dan melalui karya Roh Kudus, kasih itu hidup di dalam hati setiap orang percaya. Tritunggal bukanlah sekadar ide teologis, tetapi kisah hidup Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Dari sejak penciptaan, penebusan, hingga penyertaan yang kekal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir bekerja dalam harmoni yang tidak terpisahkan. Bapa berfirman, Putra melaksanakan, Roh Kudus menghidupkan. Dan dari sinilah kita mengenal Tuhan bukan hanya sebagai pribadi yang jauh di langit, melainkan pribadi yang hidup, yang berelasi, dan yang mengasihi tanpa batas. Iman Kristen bukan dibangun di atas pemahaman manusia yang terbatas, melainkan di atas penyataan ilahi yang penuh rahasia namun nyata. Ketika manusia berusaha menjelaskan Tuhan dengan logika, ia akan berakhir dengan kebingungan. Namun ketika manusia membuka hati dan percaya, ia akan menemukan keindahan Tritunggal, keindahan kasih yang mengalir dari kekekalan hingga ke dalam hati manusia hari ini. Maka ketika kita berbicara tentang Tuhan yang Esa dalam 3 pribadi, kita sedang berbicara tentang kasih yang sempurna. Kasih yang hidup, bekerja, dan tidak pernah berhenti. Kasih yang bukan hanya dibicarakan, tetapi ditunjukkan, melalui Bapa yang mengutus, melalui Putra yang berkorban, dan melalui Roh Kudus yang menyertai. Inilah misteri yang terlalu dalam bagi logika, namun terlalu indah untuk diabaikan. Tritunggal, bukan sekadar misteri, tetapi kebenaran ilahi yang menyatakan siapa Tuhan sesungguhnya. Perjanjian Lama, walau belum memakai istilah Tritunggal, sudah memberi banyak bayangan tentang kejamakan pribadi dalam keesaan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, tertulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sini menarik. Tuhan tidak berbicara kepada malaikat, sebab manusia tidak diciptakan menurut gambar malaikat, melainkan menurut gambar Tuhan sendiri. Disinilah kita melihat percakapan ilahi di dalam dirinya, sebuah isyarat akan kehadiran lebih dari satu pribadi yang berelasi dalam kesatuan sempurna. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 22, setelah kejatuhan manusia, tertulis, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Lagi-lagi, istilah kita menunjukkan bentuk jamak yang misterius namun konsisten. Dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 16, seorang pribadi berbicara dan berkata, "Mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini, dari semula aku tidak berkata-kata dengan sembunyi. Dan sejak hal itu terjadi aku ada di sana. Dan sekarang, Tuhan yang berdaulat mengutus aku beserta rohnya.
Perhatikan, di sini ada tiga pribadi yang disebut, Tuhan yang berdaulat, Aku, dan Roh-Nya. Ayat ini menjadi salah satu kesaksian kuat bahwa sejak zaman para nabi, Tuhan sudah menyingkapkan diri sebagai pribadi yang esa namun berelasi secara ilahi. Penyataan yang paling jelas tentang Tritunggal terlihat dalam Perjanjian Baru. Ketika firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat 1 menulis, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Dan Yohanes pasal 1 ayat 14 menegaskan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang bersama dengan Tuhan sekaligus adalah Tuhan, itulah Putra, Sang Penebus, yang datang untuk menyatakan kasih Bapa kepada dunia. Dalam Matius pasal 3 ayat 16-17, saat Yesus dibaptis, kita menyaksikan salah satu momen paling jelas tentang Tritunggal bekerja secara bersamaan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Tuhan turun seperti burung merpati dan datang ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di sini hadir tiga pribadi secara bersamaan. Putra yang dibaptis, Roh Kudus yang turun, dan suara Bapa dari surga. Satu kesatuan ilahi dalam tiga pribadi yang berbeda, bekerja dalam harmoni sempurna. Sebelum kembali ke surga, Yesus sendiri menyebutkan kesatuan ketiga pribadi itu dalam Perintah Agung, Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, bukan dalam nama-nama, tetapi dalam nama Tunggal. Satu nama, satu hakikat, namun tiga pribadi yang setara dalam kemuliaan dan kuasa. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Putra berbicara kepada Bapa, dan Bapa mengutus Roh Kudus. Inilah hubungan kasih ilahi yang bekerja terus-menerus untuk menebus dan memulihkan umat manusia. Tritunggal bukan hanya sebuah doktrin, tetapi realitas kasih dan karya penyelamatan yang nyata. Bapa merancang rencana keselamatan sejak semula. Putra melaksanakannya di kayu salib, menanggung dosa dunia. Roh Kudus menerapkannya dalam hati manusia, membawa lahir baru dan kehidupan kekal. Seperti tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 3-14, seluruh karya keselamatan digambarkan dalam tiga bagian. Dari Bapa, melalui Putra, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tiga pribadi, satu tujuan, yaitu memulihkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Akal manusia mungkin tidak dapat menjelaskan sepenuhnya bagaimana satu Tuhan dapat hadir dalam tiga pribadi. Namun iman memampukan kita untuk menyembahnya tanpa batas. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, tertulis, Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu satu. Dan dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13, Rasul Paulus menutup suratnya dengan berkat Tritunggal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Satu kesatuan yang kekal, kasih dari Bapa, anugerah dari Putra, dan penyertaan dari Roh Kudus. Tritunggal memang tetap menjadi misteri bagi akal manusia, namun bukan misteri yang menutup diri, melainkan misteri kasih yang diundang untuk dikenal. Kita tidak dipanggil untuk menjelaskan Tuhan secara sempurna, tetapi untuk mengenal dan menyembahnya sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Tuhan yang satu, menyatakan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat ilahi yang sempurna, kekal, dan penuh kasih. Kebenaran tentang Tritunggal bukan hasil pemikiran manusia, tapi penyataan dari firman yang hidup. Dunia boleh meragukan, tapi iman kita berdiri di atas kebenaran yang kekal. Mari, jangan berhenti di sini, teruslah gali, renungkan, dan hidupi kebenaran firman setiap hari. Tekan subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mengenal siapa Tuhan yang sejati. Dan nantikan video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.